Selamat datang kembali teman-teman dalam seri video filsafat untuk pemula, di mana kita meneruskan pengenalan kita pada 100 pemikir utama dalam filsafat, ditambah atau plus pemikir-pemikir lain yang punya dampak pada filsafat, dan kita akan melakukannya dalam 100 hari. Kali ini teman-teman kita akan membahas salah satu filsuf kontemporer yang sangat berpengaruh dalam memahami hubungan antara bahasa, pikiran, dan realitas. Nah, siapakah namanya? Dia adalah John Searle. John Searle. Nah, oke, sebelum kita membahas tokoh ini, mari kita ilustrasikan dulu supaya lebih memudahkan pembahasan kita. Teman-teman, bayangkan teman-teman sedang berbicara dengan seseorang, atau bayangkan teman-teman sedang mengerjakan tugas di komputer. Pernahkah teman-teman bertanya, bagaimana bahasa yang kita gunakan ini bisa begitu kaya dengan makna? Atau bagaimana pikiran manusia berbeda dari AI atau kecerdasan buatan? Nah, dua pertanyaan ini akan mengilustrasikan pengantar singkat pemikiran John Searle, yang nantinya teman-teman akan melihat bagaimana John Searle menjawab pertanyaan-pertanyaan itu tadi dengan cara yang luar biasa menarik. Dia akan menjawab bagaimana bahasa yang kita gunakan memang begitu banyak kaya atau begitu kaya akan makna, dan dia juga akan bisa menjawab bagaimana pikiran manusia ini tetap berbeda dari AI, secerdas apapun AI. Mari kita kupas pemikiran tokoh ini. Tapi sebelum sampai ke sana, kita kenali dulu siapakah John Searle itu. John Searle, atau tulisannya Searle ya, tapi bacanya John Searle, lahir tanggal 31 Juli 1932 di Denver, Colorado, Amerika Serikat. Searle ini menempuh pendidikannya di tempat bergengsi Oxford University, dan karena kecerdasannya dia menerima beasiswa dari Rhodes. Beasiswa itu sangat bergengsi ya, beasiswa Rhodes. Teman-teman, karir akademik Searle ini sebagian besar dihabiskan bukan di Oxford University ya, karena setelah lulus dia bekerja di University of California, Berkeley. Tidak kalah elitnya di Amerika Serikat. Nah, di Berkeley ini, University of California, dia menjadi salah satu profesor filsafat paling berpengaruh pada abad ke-20. Fokus utama Searle adalah filsafat bahasa, filsafat pikiran, dan kesadaran manusia. Nah, teman-teman, Searle ini bukan hanya seorang filsuf yang mungkin seperti saya ya, duduk di belakang meja. Dia lebih seringnya itu terlibat dalam diskusi-diskusi publik, ngobrol kesana kesini, membahas isu-isu modern seperti AI, kecerdasan buatan, artificial intelligence. Dia bahas juga tentang kebebasan bicara, dan kadang-kadang dia juga membahas tentang apa itu realitas dan realitas sosial yang sedang terjadi. Nah, teman-teman, salah satu kontribusi terbesar Searle adalah teori dia tentang speech acts. Speech acts ini artinya tindakan bertutur. Apa itu tindakan tutur? Oke, jadi Searle ini mengatakan bahwa ketika kita berbicara, kita tidak hanya menyampaikan kata-kata, tetapi kita juga melakukan sesuatu. Oke, speech acts, tindakan tutur. Jadi ketika kita ngomong, itu sebenarnya kita tidak hanya menyampaikan kata-kata dari otak kita ke mulut kita lalu kita katakan, tidak. Tapi itu kita sedang melakukan sesuatu. Misalnya, ketika teman-teman berkata, saya berjanji akan datang. Teman-teman itu sebenarnya tidak hanya mengatakan kata saya berjanji akan datang. Tidak.
tetapi teman-teman itu juga sedang melakukan tindakan berjanji. Poinnya, berjanji itu sebuah tindakan dan itu sedang dilakukan. Ketika hakim berkata, saya menjatuhkan hukuman ya, di pengadilan ya. Nah, itu memang dia mengatakan saya menjatuhkan hukuman, tapi itu bukan hanya berkata-kata, tapi dia sedang mengubah status hukum seseorang. Nah, menurut Searle, bahasa adalah alat yang mengubah dunia. Karena kan bahasa adalah tindakan kan. Bahasa bukan hanya cara untuk menggambarkan dunia. Oke, jadi saya ulangi. Bahasa itu mengubah dunia. Dia tidak hanya menggambarkan dunia. Nah, tapi lepas dari itu, Searle juga banyak nyenggol tentang AI, tentang kecerdasan buatan. Salah satu argumen paling terkenal dari Searle adalah dalam konteks AI ya, adalah Chinese Room Argument. Chinese Room Argument itu argumen yang dia ajukan untuk menentang ide bahwa komputer bisa memiliki kesadaran seperti manusia. Bayangkan seperti ini. Teman-teman dikunci di dalam sebuah ruangan. Di dalam ruangan itu, teman-teman diberikan simbol-simbol dalam bahasa Tiongkok. Dan juga ada sebuah buku petunjuk dalam bahasa yang teman-teman pahami, supaya nanti bisa memahami simbol-simbol bahasa Tiongkok. Dengan mengikuti buku tersebut, teman-teman kan kemudian bisa merespons setiap simbol bahasa Tiongkok yang diberikan kan. Sehingga orang di luar ruangan itu akan mengira teman-teman memang benar-benar memahami bahasa Tiongkok. Padahal di dalam ruangan itu teman-teman memang punya buku panduannya atau kepean dalam bahasa Jawa. Pertanyaannya gini, coba teman-teman dengarkan. Apakah teman-teman memang benar-benar mengerti bahasa Tiongkok? Tidak. Teman-teman kan hanya mengikuti aturan tanpa memahami makna dari simbol-simbol itu. Nah, teman-teman, Searle menggunakan analogi ini tadi untuk mengatakan bahwa komputer itu mungkin bisa memproses informasi seperti otak manusia, tetapi mereka tidak punya pemahaman, tidak punya makna, dan tidak punya kesadaran. Nah, oke. Itu tema kedua yang sering dibahas oleh Searle ya. Jadi dia membahas tentang speech act theory tadi, kemudian yang kedua adalah Chinese Room Argument untuk merespons tentang AI. Nah, sekarang yang ketiga itu tentang realitas sosial, yang nantinya menurut Searle adalah konstruksi dan fakta. Apa maksudnya? Baik, jadi begini. Searle juga berkontribusi besar teman-teman dalam memahami apa itu realitas sosial. Dalam buku yang dia tulis, judulnya The Construction of Social Reality, Searle menjelaskan bahwa banyak aspek kehidupan kita ini sebenarnya adalah konstruksi sosial. Contohnya uang. Secara fisik, uang hanyalah kertas atau logam, betul ya? Tapi kita memberikan nilai kepadanya karena adanya kesepakatan kolektif yang mendasarinya. Atau kalau dalam bahasa neuroscience itu realitas intersubjektif, realitas yang disusun oleh kesepakatan, bukan realitas objektif yang memang ada. Jadi uang itu kan secara fisik hanyalah kertas dan logam, kitalah yang memberi nilai kepadanya. Nah, Searle menyebut ini sebagai fakta institusional. Fakta institusional ini dia bedakan dari fakta brutal. Misalnya, gunung itu tinggi, air itu basah, itu fakta brutal, fakta apa adanya. Nah, teori atau pemikiran atau konsep
dari Searle ini tentang kesepakatan kolektif fakta institusional ini tadi dalam bukunya The Construction of Social Reality, ini membantu kita memahami bahwa banyak hal yang selama ini kita anggap nyata, real, sebenarnya bergantung pada makna yang kita ciptakan sendiri secara bersama-sama. Nah, teman-teman, sampai kita pada pembahasan mengenai apa relevansinya kita masih ngobrolin Searle ini. Jadi mengapa, pertanyaannya begini, mengapa pemikiran Searle ini masih relevan kita bicarakan? Pertama, dengan perkembangan teknologi seperti ChatGPT atau AI, robot yang cerdas, argumen tentang Searle mengenai perbedaan antara pemrosesan informasi ala artificial intelligence dan pemahaman kesadaran manusia yang tidak bisa dimiliki oleh AI ini relevan kan dibicarakan supaya kita bisa membedakannya. Kan pertanyaannya begini, apakah mesin benar-benar mengerti kita atau mereka hanya mengikuti pola seperti dalam bukunya Searle tadi yang judulnya Chinese Room Chinese Room Argument tadi loh ya. Jadi mesin hanya mengikuti pola seperti orang di dalam ruangan yang dapat buku panduan dan bahasa Tiongkok, sehingga orang di luar seolah-olah melihatnya kita memahami bahasa Tiongkok padahal kita hanya menggunakan buku panduan itu. Nah, kemudian yang kedua, mengapa pemikiran Searle masih penting kita bicarakan? Di era media sosial, kata-kata itu bisa mempengaruhi opini publik dan teman-teman tahu itu. Kata-kata di media sosial, di X, Twitter misalnya, atau di Facebook, atau di YouTube, atau di blog, website, atau pemberitaan online, itu bisa mengubah persepsi. Bahkan kata-kata itu bisa memulai suatu gerakan sosial yang besar. Teori tindakan tutur, speech act-nya Searle ini bisa membantu kita memahami kekuatan bahasa dalam dunia modern. Alasan ketiga kenapa kita masih relevan membicarakan Searle, teman-teman, dengan isu-isu seperti hari ini ya, ada uang digital ya, kris, ada juga identitas online ya. Konsep Searle tentang fakta institusional ini memberikan wawasan kepada kita tentang bagaimana membangun realitas di era digital. Ingat ya tadi ya, fakta institusional, fakta realitas yang disusun oleh kesepakatan bersama. Seperti uang loh, uang biasa tadi itu kan hanyalah kertas. Dia jadi bernilai kan karena kita bersama-sama menyepakati untuk memberikan nilai. Secara institusional kita kasih dia nilai. Nah, hari ini adanya uang digital, adanya NFT ya, NFT, kemudian adanya ID secara online kayak gitu ya. Nah, itu semua kan fakta institusional ya sebenarnya. Tidak ada harganya, kitalah yang memberi harga. Nah, John Searle adalah seorang pemikir yang harus kita akui menantang cara kita memahami bahasa, memahami pikiran, dan memahami dunia. Dengan ide Searle ini, dia mengajarkan kita untuk melihat lebih dalam bagaimana manusia itu menciptakan makna dan mempengaruhi realitas. Nah, bagaimana pendapat teman-teman tentang argumen Searle tentang Chinese Room Argument tadi? Apakah teman-teman setuju juga bahwa komputer itu sebenarnya tidak punya kesadaran, dia hanya mengikuti pola-pola? Tuliskan komentar teman-teman di bawah. Dan jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Tekan lonceng notifikasinya supaya kita masih bisa ketemu untuk ngobrolkan filsuf-filsuf lainnya. Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih, tetap berpikir kritis.